Pernahkah kalian merasa semakin banyak belajar, kok hati malah semakin gelisah, semakin banyak tahu, tapi ketenangan justru menjauh? Jika pernah, ketahuilah, kalian tidak sendirian. Jauh di masa lalu, seorang ulama besar, seorang intelektual raksasa, juga pernah merasakan hal yang sama. Inilah kisah pergulatan jiwa sang Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Mari kita kembali ke abad ke-11. Di tengah kemegahan Baghdad, hiduplah seorang jenius bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Di usianya yang masih sangat muda, 34 tahun, beliau sudah mencapai puncak karir akademis. Bayangkan, menjadi rektor di Universitas Nizamiyah, salah satu institusi paling prestisius di dunia saat itu. Ribuan mahasiswa dan ulama datang dari berbagai penjuru hanya untuk mendengar ceramahnya. Semua ilmu, dari fikih, teologi, filsafat, hingga logika, sudah beliau kuasai sampai ke akar-akarnya. Secara lahiriah, hidupnya sempurna. Jabatan tinggi, kehormatan, kekayaan, dan pengakuan dari semua orang. Siapa yang tidak menginginkannya? Tapi di balik semua kemewahan itu, ada sebuah badai yang bergejolak dalam jiwanya. Sebuah pertanyaan sederhana, namun fundamental, mulai menghantuinya. Dari semua ilmu yang aku miliki ini, mana yang benar-benar bisa mengantarkanku pada keyakinan sejati? Mana yang bisa memberikan ketenangan hakiki? Imam Al-Ghazali mulai meneliti kembali semua ilmu yang telah ia pelajari. Beliau seperti seorang penyelam yang mencari mutiara di dasar lautan pengetahuan yang luas. Pertama, beliau menguji ilmu teologi atau kalam. Beliau menguasainya, bahkan menulis buku untuk membantahnya. Tapi ia merasa ilmu ini lebih seperti benteng pertahanan, bukan sumber air yang menyejukkan dahaga spiritualnya. Ia pandai berdebat, tapi hatinya tetap kering. Lalu, beliau menyelami lautan filsafat yang dalam dan rumit. Bertahun-tahun beliau mempelajari pemikiran para filsuf seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Beliau bahkan menulis Tahafut Al-Falasifah atau kerancuan para filsuf yang mengguncang dunia intelektual Islam. Beliau menemukan banyak kelemahan dan kerancuan dalam argumen mereka. Filsafat, menurutnya, bisa membuat orang cerdas, tapi tidak serta-merta membuat orang dekat dengan Tuhan. Lagi-lagi, jiwanya belum menemukan apa yang dicarinya. Krisis ini semakin memuncak. Beliau merasa seperti berada di tepi jurang. Skeptisisme, semua yang ia yakini, semua ilmu yang ia banggakan, seolah runtuh di hadapannya. Ia sampai pada satu titik di mana ia meragukan segalanya, bahkan kemampuan panca indera dan akalnya sendiri. Bagaimana aku bisa yakin bahwa apa yang kulihat ini nyata? Bagaimana jika hidup ini hanyalah mimpi panjang? Begitu pikirnya. Kondisi batin yang karut-merut ini akhirnya berdampak pada fisiknya. Beliau jatuh sakit, lidahnya menjadi kaku, tak mampu lagi mengajar. Nafsu makannya hilang, tubuhnya melemah. Para dokter terbaik di Baghdad dipanggil, tapi mereka semua angkat tangan. Penyakitnya bukan penyakit fisik, melainkan penyakit jiwa. Jiwanya sedang sakit, merindukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh gelar dan pujian. Selama 6 bulan, Imam Al-Ghazali terbaring dalam kebingungan dan keputusasaan. Ia berdoa, memohon petunjuk kepada sang pemilik ilmu. Dalam kondisi selemah itulah, sebuah cahaya datang, bukan dari buku atau perdebatan, tetapi langsung dari Allah ke dalam hatinya. Cahaya ilahi yang menyembuhkan keraguannya dan mengembalikan keyakinannya. Belia sadar kebenaran sejati tidak bisa hanya dicari dengan akal, tapi harus dirasakan dengan hati. Kesadaran inilah yang menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Pada puncak karirnya, di usia 30, tahun 1020, Imam Al-Ghazali membuat keputusan yang mengejutkan seluruh dunia. Beliau meninggalkan segalanya. Jabatan, kekayaan, keluarga, dan kemegahan Baghdad. Diam-diam di suatu malam,
Beliau pergi hanya dengan pakaian seadanya. Apa yang beliau cari? Beliau ingin mencari Allah dengan cara yang baru. Bukan lagi sebagai seorang profesor di Menara Gading, tapi sebagai seorang musafir yang fakir di jalanan. Selama hampir 11 tahun, Imam Al-Ghazali mengembara. Beliau pergi ke Damaskus, Yerusalem, Mekah, dan Madinah. Beliau hidup dalam kesederhanaan, menjauhkan diri dari keramaian, dan fokus untuk membersihkan hatinya. Inilah yang disebut dengan jalan tasawuf atau sufisme. Beliau tidak lagi hanya membaca tentang zuhud, tawakal, dan cinta ilahi, tapi beliau mempraktikkannya secara langsung. Beliau merasakan betapa manisnya iman ketika hati telah bersih dari penyakit-penyakit seperti kesombongan, ria, dan cinta dunia. Dalam pengembaraannya inilah beliau menulis mahakaryanya yang paling terkenal, Ihya Ulumuddin, atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kitab ini bukan sekadar kumpulan teori, tapi merupakan buah dari pengalaman spiritualnya. Sebuah peta jalan bagi siapa saja yang ingin menyeimbangkan antara ilmu akal syariat dan ilmu hati hakikat. Beliau mengajarkan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang membuat kita semakin takut dan cinta kepada Allah. Ilmu yang membuahkan amal saleh dan akhlak yang mulia. Setelah perjalanannya yang panjang, Imam Al-Ghazali akhirnya kembali ke kampung halamannya di Tus. Beliau tidak kembali ke panggung kemegahan, tapi mendirikan sebuah madrasah kecil di samping rumahnya, tempat beliau mengajar para pencari kebenaran sejati hingga akhir hayatnya. Beliau telah menemukan apa yang dicarinya, ketenangan jiwa dalam kedekatan dengan Sang Pencipta. Kisah Imam Al-Ghazali ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa ilmu pengetahuan itu penting, tapi ia bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan jalan menuju ke sana tidak cukup hanya dengan logika dan argumen, tapi juga membutuhkan kebersihan hati dan ketulusan jiwa. Ilmu yang tidak menenangkan adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam hati kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan luar biasa Sang Hujatul Islam. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.